Oke, ini aku udah siapin bahan-bahannya. Di sini aku udah nyiapin tepung terigu. Nah, ini aku pakai tepung terigu yang kadar proteinnya rendah. Nah, aku pakai merek Sania. Ada ragi instan, gula pasir, garam, terus susu cair, baking powder atau baking soda, sama margarin. Untuk berapa gramasinya yang aku pakai, nanti aku bakal jelasin di deskripsi ya. Jadi teman-teman bisa lihat di deskripsi nanti. Nah, untuk isiannya di sini aku pakai tempe sebagai pengganti daging. Nah, aku cincang-cincang atau nggak halusin kayak gini nih, jadi bentuknya kayak gini. Lalu ada wortel, ada buncis, ada daun bawang, sama ada bawang putih. Bawang putihnya aku cincang aja, cincang halus. Nah, pertama kita akan bikin adonannya dulu. Nah, pokoknya semuanya dimasukin kayak ragi instan, garam, gula pasir, baking soda, semuanya pokoknya dicampurin dulu. Nah, untuk gula pasirnya ini aku udah cairin dengan air. Airnya ini nggak perlu pakai air anget atau air dingin. Ini aku pakai air yang suhu ruang aja, jadi yang air biasa aja. Nah, pas masukin susunya ini, jangan semuanya dulu ya, sedikit demi sedikit dulu sampai si adonan kebentuk gitu. Lalu masukin juga soda kuenya. Nah, setelah itu kita aduk rata sampai kecampur sampai jadi adonan. Nah, setelah tadi udah kecampur rata, lalu aku mau pindahin adonan itu ke wadah yang berbeda. Nah, ini jadinya setelah aku campur, aku akan pindahin ke wadah yang berbeda. Lalu aku tambahin margarin. Margarin di sini aku pakai 1 sendok aja. Nah, buat teman-teman di rumah kalau misalnya nggak ada margarin, boleh pakai minyak sayur. Tapi di sini aku lebih suka pakai margarin. Lalu kita ulenin sampai ke bentuk adonan. Nah, nguleninnya ini kurang lebih 15 menitan ya. Pokoknya sampai kalian ngerasa kayak udah capek banget, terus udah berkeringat. Nah, itu tandanya adonan kalian udah jadi. Kalau ini sih aku cukup 15 menit ya ngadonin kayak gini. Dan kalian boleh juga nih sekali-kali adonannya itu sekali-kali dibanting-banting kayak gini. Oke, setelah itu didiamin. Nah, sambil nunggu adonannya itu didemin dan ngembang, aku bikin isiannya dulu ya. Nah, untuk isiannya di sini aku mau tumis semuanya. Pertama aku masukin si wortelnya dulu sama bawang putihnya. Nah, kita tumis dulu sampai si wortelnya kayak udah setengah mateng gitu.
Lalu aku masukin tempenya. Lalu aku campurin, masukin lagi daun bawang sama buncisnya. Nah, untuk bumbunya di sini aku pakai kaldu jamur ya, kurang lebih 1 sendok sampai 2 sendok, pokoknya selera kalian sih. Lalu aku tambahin juga saori. Pokoknya saori sama kaldu jamurnya bebas ya. Oh ya, di sini aku juga masukin tepung maizena biar nanti agak kental gitu ya setelah matang. Aku masukin gula pasir juga. Pokoknya untuk rasa sih selera kalian ya. Nah, di sini aku cuma pakai 3 bahan untuk 3 bumbu. Untuk bumbunya yaitu kaldu jamur, gula pasir sama saus tiram. Lalu pakai tepung maizena. Untuk rasa kalian sesuaikan sendiri ya. Dan ini dia, sudah matang. Aku masak ini cuma 10 menitan sih, gak terlalu lama. Oke, setelah matang kita matikan dan kita dinginkan. Nah, ini dari adonan tadi udah aku bagi-bagi ya jadi 5 bagian. Di sini aku mau naruh isiannya. Pertama aku giling-giling dulu di sini kayak gini. Nah, kalau kalian nggak punya penggiling kayak penggiling adonan gitu, pakai gelas juga nggak apa-apa ya. Aku aja pakai gelas ini, tapi untuk gelasnya ini kayak bahannya yang plastik gitu ya biar nggak lengket. Nah, lalu aku buat gini. Nah, di sini aku niatnya mau bikin bentuk yang kayak bunga gitu biar mekar, tapi nggak tahu nih nanti jadinya bentuknya kayak gimana. Soalnya ini aku juga baru pertama banget bikin bapau dan nggak tahu nanti hasilnya bakal jadi atau enggak. Dan untuk alasnya di sini aku pakai daun pisang supaya lebih hemat gitu loh. Nah, kalau biasanya yang lain pakai kertas kue gitu, adonan maksudnya kayak kertas buat bikin kue gitu. Aku di sini pakai daun pisang biar lebih hemat. Oke, pokoknya kita isiin semua adonan yang tadi. Untuk bentuk sih selera kalian aja. Nah, ini aku bikin yang bulatnya. BTW ini aku bikinnya versi anak kosan ya, jadi lebih hemat gitu. Nah, ini dia. Karena satu panci muatnya hanya 3, jadi aku 3 dulu. Nah, pas ngerebusnya ini itu airnya itu nggak perlu didihin dulu. Jadi itu bener-bener masih belum panas gitu ya. Jadi biar matangnya itu si baponya sama gitu, air mendidih juga si baponya juga udah mateng gitu. Biar sebenarnya tujuannya biar si baponya ini matangnya bagus gitu, ngembang gitu. Nah, pas ngukus sebenarnya tipsnya itu pakai kain ya. Jadi biar
si baponya tuh bersih gitu, nggak ada tetesan air dari uap yang keluar. Dan ini dia jadinya. Oke, jadinya kayak gini nih, ngembang kan. Ini pertama banget aku bikin bakpao dan berhasil. Nah, gini dia. Oke, agak hancur sebenarnya tadi ya, gagal sih. Yang pengen mekar tapi nggak jadi mekar. Tapi ini is okay sih, maksudnya menul gitu loh, nggak bantet. Nah tuh lembut juga pas aku pegang nih, benar-benar menul banget tuh. Dan kita coba buka isinya ya. Tuh pas dibuka juga nggak lengket sama daun pisangnya. Bagus sih, berhasil sih ini. Kayak kita coba, wah tuh pas dibuka aja udah apa ya, ini menul banget gitu, lembut banget gitu tuh. Dari adonannya itu lembut banget dan gak bantet tuh. Oke teman-teman, untuk kalian yang mau nyoba bikin bakpao hemat, ini aku ada sedikit tips buat kalian. Jadi biasanya kalau bakpao isinya daging, di sini aku ganti pakai tempe. Dan ini tetap enak kok rasanya. Kalian kalau misalnya pengen nyoba gitu, ikutin semua tips dari aku ini. Dan ikutin juga berapa sih adonan yang gramasinya yang mau dipakai. Otomatis bakal jadi kayak gini nih, berhasil. Oke, terima kasih sudah menonton.